Shalom, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk materi yang kami bahas, yaitu pengadaan barang dan jasa. Tapi sebelum dari itu, perkenalkan, nama saya Priska Istitaneo selaku moderator dan teman-teman anggota kami. Yang pertama Yulianti Da Costa, yang kedua Flavianus Agung Nahak, yang ketiga Elizabeth Yupukolo, yang keempat Yunita Inaki. Baik, kita masuk dalam materi. Pengadaan barang dan jasa publik. Barang atau jasa publik atau public good diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah menjamin mutu barang atau jasa publik yang diberikan. Barang atau jasa swasta atau private good biasanya digunakan hanya oleh konsumen, di mana harga pasar merupakan konsensus yang ditentukan oleh konsumen dan produsen. Tujuan pengadaan barang dan jasa publik. Ekonomi yaitu kriteria yang berguna. Yang pertama, ekonomi yaitu kriteria yang berguna untuk tujuan administratif, sebagaimana ekonomi terhubung dengan kinerja fungsi pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, substansi impor, yaitu strategis pengadaan barang dan jasa organisasi publik dapat mendorong pertumbuhan industri lokal dengan memberikan pilihan kepada pemasok lokal atau membatasi pembelian pada perusahaan asing. Yang ketiga, pengembangan persaingan, yaitu persaingan dalam pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai yang sama bagi pemasok atau supplier yang memenuhi kualifikasi untuk bersaing dalam mencapai kontrak publik. Yang keempat, dimensi penataan, yaitu prinsip utama dalam good governance menyarankan prinsip serba peraturan pengadaan barang dan jasa yang konsisten, kualifikasi kontraktor, penyerahan penawaran, dan manajemen kontrak. Yang kelima, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, yaitu ada tidaknya pertanggungjawaban atas kebijakan pelayanan merupakan hal terpisah dari pemberian pelayanan itu sendiri. Kebijakan pengadaan barang dan jasa publik. Yang pertama, reformasi peraturan. Yang kedua, perumusan strategis reformasi pegawai atau keanggotaan organisasi. Yang ketiga, rancangan peraturan organisasi untuk memantapkan manajemen keuangan organisasi. Yang keempat, pembentukan komisi anti korupsi pada organisasi. Yang kelima, pembentukan kemitraan bagi pembaruan tata organisasi. Berikutnya, sistem pengadaan barang dan jasa sektor publik. Yang pertama, kerangka kerja dan hukum dan peraturan bagi pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, penggunaan kode. Yang ketiga, manual prosedur. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu teknik pengadaan barang dan jasa sektor publik. Yang pertama, proses pengadaan barang dan jasa, yaitu dilakukan menyangkut pembelian sistem dan peralatan dalam kondisi darurat atau bencana alam, dengan memenuhi kondisi standarisasi perlengkapan atau suku cadang dan harga yang pantas. Yang kedua, administrasi kontrak dan pengawasan merupakan area yang terbaik di berbagai organisasi sektor publik yang mencerminkan kapabilitas pelaksanaan yang rendah di organisasi sektor publik. Yang ketiga, bentuk pengadaan barang dan jasa, yaitu pengadaan barang dan jasa berbeda dengan pengadaan barang dan jasa sipil. Hal ini terjadi atas pertimbangan keamanan sosial akibat pelaksanaan yang kurang transparan dibandingkan dengan bentuk lain dari pengadaan barang dan jasa. Baik, demikian sudah hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan. Kiranya apa yang kami presentasikan melalui video ini dapat berguna bagi kita semua. Shalom.